Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 8 kurikulum merdeka, tema 1, kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini kita akan membahas tentang A. Keragaman alam Indonesia. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman alam Indonesia, menganalisis pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, merancang upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, menganalisis peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan menghubungkan kondisi geografis dengan kegiatan ekonomi dan kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita mulai ya. Manusia sangat tergantung kepada kondisi alam lingkungan tempat tinggal. Pastinya kalian dapat membandingkan bagaimana kehidupan manusia di daerah pegunungan dan di daerah dataran rendah. Untuk memperkuat kemampuan peserta didik, anak-anak sekalian, identifikasilah perbedaan masyarakat di daerah yang berbeda berikut ini. Nah, ini dia ya. Berikut adalah lembar aktivitas 1, aktivitas individu. Di sini diharapkan kalian dapat membedakan setiap mata pencarian yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pesisir. 1. Bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman alam Indonesia? Perlu kita ketahui bahwa bangsa Indonesia patut bersyukur karena proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratan Indonesia sebesar 1.910.932,37 km persegi dan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi. Jadi letak Indonesia ini sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Seperti itu. Karena apa? Karena memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa ada peta Indonesia di mana Indonesia itu terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini adalah letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Nah, di Indonesia ini terbagi menjadi 3 waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau WIB. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Dan yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya.
Secara geologis, Indonesia juga dilalui dua jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan pegunungan Sirkum Mediterania. Nah, letak tersebutlah menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak kurang lebih 127 gunung api. Di sini bisa dilihat bahwa banyaknya gunung api yang terdapat di Indonesia, maka Indonesia disebut juga dengan Ring of Fire atau cincin api. Nah, ini adalah tipe gunung api, di mana tipe gunung api ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama gunung api strato, terjadi dari pelapisan bahan eflata dengan aliran lava. Yang kedua adalah gunung api perisai, yaitu terjadi akibat lelehan magma cair yang kemudian membeku membentuk lapisan seperti perisai. Dan yang ketiga, gunung api Mar, terjadi akibat letusan sebuah dapur magma yang dangkal dan memiliki volume relatif kecil. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tipe gunung api. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Selain banyak terbentuk gunung api, aktivitas ketiga lempeng tersebut membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Selanjutnya kita masuk ke iklim dan cuaca. Iklim adalah kondisi rata-rata keadaan cuaca pada daerah yang lebih luas dan dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah yang sempit dan waktu yang relatif singkat. Unsur cuaca selalu berubah-ubah. Indonesia memiliki iklim tropis, di mana dengan adanya iklim tropis ini menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Yang pertama adalah musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober hingga bulan Maret, dan yang kedua adalah musim kemarau, terjadi pada bulan April hingga bulan September. Arus angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama wilayah bagian barat. Semakin ke timur curah hujan, maka semakin sedikit. Hal ini karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain: A. Penyinaran matahari, di mana penyinaran matahari ini dapat mempengaruhi fotosintesis tanaman dan dapat meningkatkan suhu udara. B. Suhu. Suhu dapat mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. C. Kelembaban yang dapat membatasi hilangnya air. D. Angin dapat membantu proses penyerbukan secara alami dan mengurangi kadar air. E. Hujan dapat meningkatkan kadar air dan dapat mengikis tanah.
Tahukah kamu, secara umum perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Untuk informasi lebih lanjutnya, bisa disimak infografik berikut ini, di mana ada 6 faktor perubahan iklim dan dampak perubahan iklim. Adapun dampak perubahan iklim dapat terjadinya bencana alam angin puting beliung, curah hujan yang tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, berkurangnya sumber air, dan peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan iklim yaitu pertama, aktivitas manusia itu sendiri, mulai dari penggunaan listrik, pemakaian kendaraan bermotor, dan pembakaran di pabrik meningkatkan emisi karbon dioksida. Yang kedua, peningkatan gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat menyerap serta memantulkan radiasi matahari sehingga membuat suhu bumi memanas. Ketiga, pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Jadi dengan adanya rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global. Seperti itu ya. Dan keempat, kerusakan fungsi hutan. Penebangan hutan secara liar dapat mengurangi jumlah penangkapan karbon dioksida di bumi. Maka dari itu kita harus menjaga hutan kita sendiri. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki iklim yang sangat lengkap. Walaupun masyarakat hanya mengenal musim hujan dan musim kemarau, tetapi karakteristik berbagai iklim dapat ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya, daerah savana di Nusa Tenggara merupakan contoh bahwa tidak semua wilayah Indonesia mengalami situasi di musim kemarau dan penghujan yang sama. Hal lain yang harus disyukuri adalah keberadaan sinar matahari sepanjang tahun. Semua masyarakat Indonesia dapat merasakan sinar matahari sepanjang tahun. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman sosial budaya. A. Keragaman sosial budaya di masyarakat. Keragaman sosial budaya di masyarakat dapat terjadi saat berbagai jenis suku dan agama yang ada di suatu ruang bertemu dan berinteraksi setiap harinya. Ruang tersebut adalah ruang yang ada pada masyarakat. Budaya dapat berupa cara hidup masyarakat seperti cara berpakaian, adat istiadat, dan jenis mata pencaharian serta tata upacara keagamaan. B. Pengaruh faktor geografis dan keragaman budaya di Indonesia. Kapal pinisi yang mendunia. Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang memiliki tradisi kelautan yang begitu kental. Salah satunya adalah kapal kayu pinisi yang dipercaya telah ada sejak sebelum abad ke-16. Kapal yang hingga saat ini masih sangat populer di kalangan pelaut telah menjadi sebuah identitas bagi Indonesia bahwa bangsa ini merupakan bangsa pelaut yang unggul. Masih terjaganya tradisi kapal pinisi di Indonesia tentu saja menjadi salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia yang diwakili oleh masyarakat Luwu dan Bugis merupakan bangsa yang dekat dengan laut. Pinisi bisa menjadi sebuah simbol bahwa Indonesia adalah negara maritim yang kuat dan harus bisa disegani di lautan. Kebudayaan masyarakat Bugis tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis yang mendukung mata pencaharian dan keterampilan masyarakat. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh gambar kapal pinisi. Kapal pinisi Indonesia
masuk warisan budaya dunia. Wah, kita harus bangga ya sebagai warga negara Indonesia karena kita ini mempunyai warisan budaya dunia, yaitu kapal pinisi. UNESCO memutuskan bahwa seni pembuatan kapal pinisi dari Sulawesi Selatan terpilih sebagai warisan budaya dunia tak benda. Diakui telah menjadi bagian seni berlayar wilayah kepulauan yang tak ternilai. Rangkaian proses pembuatannya merefleksikan nilai sosial dan budaya kehidupan sehari-hari. Dan kapal pinisi ini berasal dari Sulawesi Selatan. Untuk pembuatannya masih bisa ditemui di beberapa wilayah seperti Sulawesi Selatan, yaitu di Tanah Beru, Bira, dan Batu Licin di Kabupaten Bulukumba. Teknik pembuatan kapal pinisi ini sangat memperhatikan ketelitian dari sisi teknik dan navigasi. Jadi kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Aku bangga Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis seperti isolasi geografis, kondisi iklim, dan letak geografis. Untuk memahami faktor-faktor tersebut, simaklah infografik berikut. Yang pertama, isolasi geografis. Indonesia adalah negara kepulauan. Lautan yang menjadi isolasi alam antar kelompok tersebut. Keterbatasan teknologi di bidang nautika perkapalan menyebabkan mereka tidak dapat bertemu atau berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Itu masuk semua dalam isolasi geografis. Iklim. Indonesia diwarnai oleh mikroiklim yang beragam. Dalam sebuah ruang wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian tempat dan menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Masyarakat pesisir pantai utara Jawa yang bermata pencarian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan bermata pencaharian sebagai petani. Letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi yang strategis karena berada pada persilangan antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang dapat menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu, meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Baiklah, kita telah membahas tentang keragaman alam Indonesia dan yang pertama bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman alam Indonesia, dan yang kedua bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman sosial budaya. Ini adalah lembar aktivitas keempat, aktivitas kelompok, di mana Ibu akan membagi kalian 3-4 dalam satu kelompoknya, dan kalian harus menjawab bagaimana unsur-unsur budaya di salah satu daerah. Silahkan dikerjakan. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu B, pemanfaatan sumber daya alam. Semoga bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi di video pembelajaran IPS selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.